Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan harus tetap semangat belajar. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pidato persuasif. Baca dulu tujuan pembelajarannya ya. Kalian pasti sudah tahu istilah pidato. Namun, beberapa di antara kalian mungkin baru pertama kali mendengar pidato persuasif. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu pidato persuasif? Apa pula tujuan dari pidato persuasif? Nah, dalam video ini kita akan bahas semuanya. Secara pengertian, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberi gambaran terhadap sesuatu hal. Terus, apa itu teks pidato? Teks pidato merupakan sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya disampaikan di depan umum. Persuasif sama dengan memengaruhi atau mengajak. Jadi, teks pidato persuasif adalah teks yang disampaikan secara lisan kepada halayak yang isinya berupa ajakan atau bujukan. Pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi. Ciri-ciri teks pidato persuasif: 1. Memiliki tujuan yang jelas. 2. Isi materi harus jelas dan mudah dimengerti. 3. Materi harus objektif. 4. Berisi wawasan baru yang menarik perhatian. Tujuan pidato persuasif: 1. Memengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. 2. Memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. 3. Memberikan kesan kepada orang lain. Lanjut, cara memersuasi. Yang pertama ada etika, kemudian ada emosi, yang terakhir ada logika. Ayo kita bahas satu persatu ya. Cara memersuasi etika. Etika berkaitan dengan hak dan kewajiban moral atau akhlak. Contoh, daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Kemudian ada emosi. Emosi berkaitan dengan luapan perasaan yang berkembang. Contoh, coba pikirkan, jutaan hewan kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Kemudian ada logika. Logika berkaitan dengan jalan pikiran yang masuk akal. Contoh, kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Materi selanjutnya ada struktur isi pidato persuasif. Yang pertama ada pernyataan posisi, 2. Tahap argumen, 3. Penguatan pernyataan posisi. Pernyataan posisi berupa pendapat atau sudut pandang penulis. Misalnya, apakah posisimu terhadap persoalan remaja dan bela negara? Dalam eksposisi tulis, kamu sebaiknya melihat persoalan aktual di masyarakat dan dianjurkan menulis sesuatu untuk mengekspresikan dukungan atau kepedulian. Kamu perlu fokus terhadap bagaimana membuat pernyataan posisi yang kuat. Pertanyaan yang dapat diajukan untuk menguji pernyataan posisi adalah: 1. Siapa yang akan diyakinkan? 2. Apa yang akan diyakinkan atau mengubah pandangan atau perilaku? 3.
Jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka? 4. Apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas? Nah, setelah melakukan tahapan yang pertama, kita lanjut ke tahap argumen. Tahap argumen atau rangkaian argumen berupa argumen atau penjelasan pendapat disertai dengan alasan logis untuk meyakinkan pendengar atau audiens. Argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, bukti pakar, dan informasi statistik. Agar argumen efektif dan meyakinkan, kita harus menyertakan fakta pendukung, contoh, tabel, gambar, dan kutipan. Penggunaan istilah yang kurang jelas maknanya sebaiknya dihindari ya. Mengenai urutan argumen tergantung penulis, mulai dari argumen paling kuat atau mulai dari yang lebih lemah hingga ke yang paling kuat. Setiap pengembangan pikiran atau argumen berisi sejumlah kalimat. Setiap paragraf disusun dengan kalimat topik yang berkaitan dengan gagasan utama paragraf sebelumnya. Hampir semua paragraf memiliki satu gagasan utama yang dikembangkan dan membentuk bagian dari teks eksposisi keseluruhan. Setelah melakukan tahap kedua, kita lanjut ke tahap terakhir, yaitu penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi berupa simpulan berdasarkan argumen yang telah disajikan untuk memperkuat pandangan pembicara. Di bagian ini, letak argumen ditonjolkan ya. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan memperkuat pernyataan posisi. Berikut yang harus diperhatikan dalam memperkuat posisi. 1. Memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara berbeda, nada, tinggi rendah, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. 2. Argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti, tidak bisa hanya sekedar berdasarkan emosi dan intuisi. 3. Tabel, diagram, foto, dan gambar dapat digunakan dengan dampak hebat dalam eksposisi lisan dan tulis. Penyajian dengan menggunakan PowerPoint sangat membantu. Perhatikan contoh pidato persuasif ini. Contoh pidato persuasif di sini sudah diberi tanda sesuai dengan struktur pidato, di mana ada pernyataan posisi, kemudian bagian rangkaian argumen, dan bagian penguatan pernyataan posisi. Kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Penggunaan kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, barang-barang itu didatangkan dari luar negeri. Penulisan kata depan dari terpisah dari kata yang mengikutinya, yaitu luar negeri. Tentu saja kalian masih ingat kan bahwa kata depan yang diikuti dengan keterangan tempat, maka penulisannya harus dipisah. Sementara di pada kata didatangkan, penulisannya harus dirangkai. Karena di pada kata didatangkan bukan kata depan, melainkan imbuhan atau awalan. Penggunaan kata emotif. Penggunaan kata emotif ini bertujuan untuk melibatkan perasaan audiens. Contoh, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan menghancurkan tanah. Kata emotif yang dimaksud adalah kata menghancurkan tanah. Penggunaan sinonim dan antonim. Sinonim sama dengan persamaan kata. Contoh, tanah, lahan, area. Antonim sama dengan lawan kata. Contoh, tinggi, rendah, cepat, lambat. Penggunaan kata benda abstrak. Kata benda ini merupakan kata yang menjelaskan benda yang abstrak atau tidak bisa dilihat dengan indera penglihatan.
Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Contoh, kegembiraan, kesedihan, takut, dan lain-lain. Perhatikan teks pidato berikut. Mari kita telaah bersama. Penggunaan kata depan bisa kita lihat pada kata di pagi hari. Penggunaan kata emotif bisa kita lihat pada kata oleh karena itu. Kata bersinonim. Kata bersinonim bisa kita lihat pada kata tertib dan teratur. Kata berantonim bisa kita lihat pada kata sebelum dan sesudah. Kata benda abstrak. Kata benda abstrak dapat kita lihat pada kata kedisiplinan. Selanjutnya kita bahas cara menuangkan gagasan dalam pidato persuasif. Menemukan masalah pokok atau topik yang akan disampaikan. Kemudian menentukan waktu berpidato. Selanjutnya menentukan pokok-pokok pikiran atau alasan meyakinkan audiens. Contoh, pidato tentang pengolahan sampah. Pokok pikirannya 1. Sampah harus dipilah. 2. Sampah bisa dimanfaatkan. 3. Sampah menghasilkan. Langkah-langkah menyusun teks pidato. Pertama, menentukan tema atau pokok pidato. Kemudian ada mendaftar pokok-pokok pidato. Menentukan tujuan pidato. Menyusun kerangka pidato. Untuk selanjutnya yaitu mengembangkan kerangka pidato. Nah, setelah melakukan beberapa langkah tadi, kamu sudah bisa memulai untuk menuliskan naskah pidato persuasif. Kamu bisa mengembangkan naskah pidato sesuai dengan struktur pidato persuasif dan poin-poin penting yang kamu dapatkan dari langkah sebelumnya. Langkah menyusun teks pidato selanjutnya adalah latihan menyampaikan pidato. Setelah naskah pidato selesai dibuat, jangan lupa untuk menelitinya lagi. Kalau kamu sudah yakin, kamu bisa langsung berlatih untuk menyampaikan pidato yang kamu buat tersebut. Beralih ke metode pidato. 1. Pidato impromptu atau serta-merta. Pidato tanpa persiapan. Metode ini menuntut pengetahuan dan kemahiran berbicara. 2. Metode ekstemporan. Pembicara membawa catatan kecil atau catatan penting. Biasanya hanya berupa urutan materi yang akan disampaikan. 3. Metode menghafal. Sebelum berpidato, pembicara menghafal naskah yang telah dibuat sebelumnya. 4. Metode naskah. Saat berpidato, pembicara membacakan naskah yang dibuat. Sekian pembelajaran mengenai pidato persuasif. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!